Dua, pemahaman Alkitab ini, pemahaman Alkitab yang kedua ini, yang seringkali juga tidak pahami oleh orang Kristen, yaitu secara kronologis. Apa ini? Kronologis artinya berurutan. Ya, jadi secara sederhananya pemahaman kita secara kronologis artinya adalah menjadikan perhitungan waktu yang tertulis dalam Alkitab sebagai patokan-patokan mati. Oke, Bapak Ibu ya. Dan mutlak dalam menghitung hari dan waktu dari satu peristiwa yang terjadi dalam Alkitab. Mari kita lihat contoh kasusnya. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Jelas dikatakan di sana. 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya. Oke. Mari kita komparasikan, perbandingkan. Apa kata Mazmur 90 ayat 4. Dan juga 2 Petrus 3 ayat 8. Di sana disebutkan bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Dan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 dikatakan juga. Masa penderitaan umat Allah yang dihitung hanya 10 hari saja. Pertanyaannya, apakah semua hari yang dimaksud di sini? Ya, bisa kita samakan pemahamannya, penafsirannya. Hanya berdasarkan kronologis. Kejadian pasal 1. Betul. Benar. 6 hari lamanya Tuhan menciptakan, itu bicara masalah. Ya, prosesi secara kronologis. Berurutan Tuhan menciptakan bumi, langit, dan segala isinya. Dalam hal ini masuk kategori. Ini harus kita pahami secara harfiah. Konteks penciptaan. Langit, bumi, dan segala isinya. Tetapi jangan lupa. Waktu kita masuk ke Mazmur 90 ayat 4. 2 Petrus 3 ayat 8. Wahyu 2 ayat 10. Ini tidak bisa kita tafsirkan secara harfiah. Artinya apa? Hanya kita tafsirkan secara literal. Nggak bisa. Karena Mazmur 90 ayat 4, 2 Petrus 3 ayat 8, dan juga Wahyu 3 ayat 10. Ini membutuhkan sebuah pemahaman dan pengertian yang lebih kontekstual lagi. Karena ini lebih berbicara kepada simbol. Ini lebih berbicara kepada lambang. Salah satu contohnya misalkan Wahyu 2 ayat 10. 10 hari saja dalam Alkitab dikatakan ya. Dan perhitungan masa penderitaan umat Allah yang dihitung hanya 10 hari saja dalam kitab Wahyu. Saya lihat ini nggak bisa kita pahami secara harfiah. Arti ayat 10 ayat 2 Wahyu 2 ayat 10 ya, bahwa 10 hari saja ya penderitaan yang dialami oleh orang percaya ini nggak bisa kita pahami secara harfiah. Artinya apa? Hanya cukup 10 hari saja penderitaan orang percaya? Enggak, ini simbol. Yang artinya apa? Angka 10 itu menunjukkan angka sempurna kan, Bapak Ibu? Maka artinya apa? Angka 10 itu bisa juga memiliki arti dan makna 100 hari. Atau juga apa? 1000 tahun. Nah, ini harus kita bisa lihat, harus bisa kita membedakan. Ayat ini bicara masalah, ya saya katakan tadi, bisa kita pahami secara harfiah, atau secara kronologis, atau hanya sebatas simbol. Contoh lain misalnya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam PB, ada banyak perumpamaan-perumpamaan yang dipakai oleh Yesus dalam menyampaikan pengajaran-pengajaran. Saya ambil salah satu contohnya. Tentang talenta. Ya, dalam Injil Matius. Yang dimana ayat itu memang menyentuh juga tentang masalah pelipat gandaan uang kan Bapak Ibu. Tapi hati-hati. Jangan sesekali kita menafsirkan ayat itu bahwa menjadi rentenir. Itu Alkitabiah. Pernah seorang pendeta besar, saya nggak sebut namanya. Waktu dia diundang ke Bandung Bapak Ibu. Jemaahnya ini banyakkan rentenir. Ini ketua sinode loh, Bapak Ibu. Dia kutip ayat itu.
Tepuk tangan dan bahagia bersuka cita semua jemaat itu. Karena kesimpulan dari Pak Pendeta itu, iya, kok ini dasar Alkitab menggandakan uang jadi rentenir. Alkitab iya, itu Bapak Ibu. Padahal, iya, itu kan perumpamaan. Perumpamaan itu bukan bicara masalah realitas. Bukan bicara masalah fakta. Perumpamaan itu artinya apa? Hanya ilustrasi, Bapak Ibu. Jadi ya, yang seperti itu maksud saya. Ada banyak kasus-kasus dalam Alkitab. Tidak bisa langsung kita pahami secara literal. Jangan berbahaya. Jadi waktu itu, Bapak Ibu, ada salah satu jemaatnya itu murid saya. Dia dokter juga. Dia tanya begini, Bang Tony saya mau tanya, apakah benar? Iya, tentang perumpamaan talenta itu uh, menjadi dasar boleh menggunakan uang atau jadi rentenir, itu kata dia ke saya. Lalu saya bilang, emang apa yang kau dengar? Saya bilang, saya dengar ada seorang hamba Tuhan khotbah minggu yang lalu di gereja saya. Dia bilang apa namanya, bahwa perumpamaan tentang talenta ya di dalam Matius 25 ayat 14 Bapak Ibu ya. Perumpamaan tentang talenta kan di Matius 25 ayat 14, atau kalau di Lukas itu Lukas 19 ayat 12 sampai 27. Ya. Itu dikotbahkan oleh Pak Pendeta itu menjadi dasar. Boleh kok jadi rentenir, boleh kok menggandakan uang, kata dia. Saya bilang, ya beliau itu salah ya. Karena itu kan perumpamaan, ilustrasi kok. Bukan bicara masalah fakta. Hal perumpamaan itu tidak bicara tentang apa. Ini harus lakukan. Enggak. Jadi ini salah satu contoh saya katakan tadi Bapak Ibu. Seringkali ada orang memahami Alkitab. Ya, secara kronologis. Tidak bisa membedakan. Ini perumpamaan kah? Ini harus dipahami secara harafiah kah? Atau harus dipahami secara konteks? Nah, itu contohnya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi sesungguhnya ketika Alkitab menyebutkan bilangan waktu, Alkitab seringkali juga menyelipkan simbol-simbol ketimbang menunjukkan secara kronologis waktu. Saya ambil contoh lain. Di Wahyu pasal 13 ayat 18 Bapak Ibu. Di sana kan kita bisa menemukan tanda antikris yang dilambangkan dengan angka 666. 666. Seringkali juga orang Kristen memahami ayat ini secara kronologis atau secara harafiah. Maka lahirlah tafsiran dan juga ajaran dan khotbah apa? Yang pakai angka 66 pasti dia antikristus. Begitu Bapak Ibu. Sehingga apa? Orang Kristen menghindari plat nomor kendaraannya 666. Karena kenapa? Nanti gue jadi antikristus nih. Gitu. Nah, ini juga salah satu contoh seringkali salah dipahami. Angka 66 itu tidak boleh kita pahami secara harafiah. Tidak boleh kita pahami secara kronologis lalu kita menuduh orang. Kalau engkau pakai angka 66, plat kendaraanmu, nomor rumahmu, atau misalkan ada di baju yang kau pakai angka 66, engkau di Kristus, berbahaya. Karena angka 66 ini kan hanya sebagai simbol. Ya, artinya apa? Tidak selalu orang yang memakai angka 66 itu sudah pasti di Kristus. Tapi kita lihat dulu bagaimana tindak tanduk dan perilaku orang itu menunjukkan bertolak belakang. Ya, bertolak belakang enggak dengan sifat-sifat karakter Kristus. Kan antikristus itu kan artinya apa? Tindakan dan perilaku orang itu berbeda dengan Kristus. Kan itu namanya antikristus sebenarnya. Nah, jadi harus kita lihat lebih jauh. Tindakan dan praktek hidup orang itu bertolak belakang dengan Kristus enggak? Enggak, Bapak Ibu. Ya, saya sebenarnya mengharap ya, polisi kasih saya nomor plat 666. Begitu.
Untuk menunjukkan angka 66 itu tidak boleh kita pahami, tidak boleh kita tafsirkan. Oh pasti dia antikris. Enggak. Bagaimana tentang antikristus? Nanti Bapak Ibu silakan cari di dalam channel YouTube saya. Saya sudah bahas itu waktu mata kuliah kita yang sebelumnya. Nah, jadi saya katakan tadi kita harus terhindar dari hal-hal yang seperti itu.